Tetapi kita bisa membuka sekolah minggu. Oh iya. Di setiap perumahan yang ada di Arhanud dan di beberapa kota. Bahkan bisa satu gereja lokal bisa 5-6 cabang sekolah minggunya. Kecamatan-kecamatan itu belum ada GPDI. Masih banyak Sekali. Ya. Jadi mungkin dengan siaran ini kami memotivasi mungkin hamba Tuhan yang dari luar yang pengen membuka pelayanan di Langkat Hilir, kami welcome bersama Pak Ketua. Ya. Maka tadi sempat ngomong dengan Ketua MD kita bahwa ada hamba Tuhan yang pengen ya diarahkan ke Langkat Hilir, kami welcome. Ada beberapa kecamatan ya. Belum ya? Belum ada GPDI. Kita beli lembu. Hmm. Nah, lembu itu dipelihara oleh seorang hamba Tuhan dan puji Tuhan kedengar-dengar sekarang udah mau beranak. ya. Melahirkan. Artinya apa? Aset itu bertambah dan juga kambing waktu itu juga bertambah. Api Pantekosta menyala bersama. Holy Shalom Holy Lovers. Bersama saya Pendeta Oluan Sibatuara di acara Sersan, serius tapi santai. Kami berada di Cafe Buncis, Jalan Teguh Umar nomor 40 Medan. Itu dekat-dekat Sun Plaza ini ya. Dan bersama saya sekarang ada hamba-hamba Tuhan dari wilayah Langkat Hulu. Yang di sebelah kanan saya wilayah Langkat Hilir. Karena itu sebelum kita lanjutkan, kita mau kenalan dulu dengan mereka, atau kami persilakan mereka memperkenalkan diri mereka masing-masing. Nah, sekarang kepada Ketua Majelis Wilayah Langkat Hulu, saya persilakan untuk memperkenalkan timnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Nama saya Pendeta Dapat Lawli, Ketua Wilayah Langkat Hulu Binjai, dan saya berdomisili di Kota Binjai. Di sebelah kiri saya Sekretaris Wilayah kami, Pak Pendeta Edison Sinurat, dan melayani di GPDI Bahoro. Dan bendahara kami dari Selayang, Pendeta Yohanes Toto Daryanta. Demikian. Baik, terima kasih. Sekarang ke wilayah Langkat Hilir, ya. Silakan kepada ketuanya, kita persilakan untuk memperkenalkan timnya. Ya, Shalom Holy Lovers. Perkenalkan, nama saya Pendeta Rudi Putar-Putar, Ketua Majelis Wilayah GPD Wilayah Hilir. Dan di sebelah kanan saya ada sekretaris di wilayah kami, Pendeta Budi Kasenda. Dan sebelah kanannya juga Pendeta Pertemuan Dolo Saribu di Bangki Buaya. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, itulah perkenalannya. Nah, sekarang boleh nggak digambarkan Bapak-Bapak bagaimana pelayanan pekerjaan Tuhan khususnya di wilayah Hilir ya? Oh, ini Hilir. Hilir aja dulu, Hilir. Ya. Namanya santai ya. Oke. Tolong diberikan gambaran umum tentang pelayanan yang ada di sana, Pak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pemuluhan. Tuhan berkati. Baiklah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Gambaran umum yang ada di wilayah kita Langkat Hilir itu secara geografisnya itu daerah Tandem, perbatasan Setabat, sampai kepada perbatasan Aceh di daerah Kecamatan Besitang. Itulah daerah secara geografisnya, ya. Dan beberapa hal yang kami sudah lakukan di Langkat Hilir, kita ada 18 gembala sidang, 18 pengembalaan, dan ada 2 cabang. Dan puji Tuhan sampai di tahun 2020, laporan yang sudah kami serahkan kepada MD, ada 1.200 jumlah warga gereja kita, dari anak-anak sekolah minggu sampai dewasa.
Dan itulah sementara dulu yang bisa saya sampaikan. Baik, berarti artinya ada juga perkembangan selama Bapak menjabat sebagai majelis wilayah ya. Oke, nah sekarang ke hulu dulu. Tolong digambarkan gimana itu secara umum pelayanan di wilayah Langkat Hulu ini. Baik, terima kasih. Wilayah Langkat Hulu ini berada di daerah Langkat sebelah selatan atau sering dikatakan daerah hulu. Kenapa? Karena itu daerah pegunungan. Ya, Langkat sampai ke Bahorok, Bukit Lawang, bahkan sebelah selatannya ke daerah Telaga, Pama Semelir dan berbatasan dengan daerah Tanah Karo. Dan sebelah arah ke Medan, arah timur itu berbatasan dengan Deli Serdang, termasuk di dalamnya kota Binjai. Dan sebenarnya dari segi pemerintahan Langkat Hulu ada dua bagian, satu pemerintah kota Binjai dan satu pemerintahan kota Kabupaten Langkat. Ya, kira-kira gitu gambaran. Dan puji Tuhan pelayanan di wilayah Langkat Hulu ini dimekarkan sekitar 15 tahun yang lalu dari Langkat. Dan puji Tuhan setelah terjadinya pemekaran dari 9 gereja lokal, dan sekarang ini sudah tembus sampai 29 gereja sudah ada di Langkat Hulu. Demikian. Jumlah jemaat berapa? Jumlah jemaat sekitar 1.500 orang. 1.500 jemaat ya. Ya. Dan puji Tuhan ada beberapa gereja-gereja juga yang masih perintisan dan semuanya berjalan dengan baik oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan berkati. Baik. Nah, sekarang bagaimana kira-kira potensi-potensi yang masih bisa digali dari pelayanan Langkat Hulu itu? Mungkin sekretaris bisa menggambarkan kepada kita. Puji Tuhan, Langkat Hulu dan Kota Binjai, kalau dihitung jumlah kecamatannya, dari Kabupaten Langkat terdiri dari 23 kecamatan. Nah, kami Langkat Hulu melayani di 7 kecamatan. Ditambah satu Kota Binjai yang terdiri dari 5 kecamatan. Jadi 12 kecamatan. Nah, terdiri dari semua kultur suku ada di Kota Binjai dan di Langkat ini. Sehingga pelayanan di Kota Binjai dan juga Langkat Hulu ini sangat potensial untuk bertambah, ya. Pertambahan yang signifikan tadi dari 9 di awal sekarang sudah 29. Ini akan bertambah lagi terus ini, Om. Ya, akan bertambah lagi. Dan strategi yang kami lakukan itu biasanya seperti pada umumnya dimulai dari sekolah minggu. Khususnya di Kota Binjai yang notabene tidak mudah untuk mendirikan gereja, tapi kita bisa melihat ada potensi lain. Sekolah minggu bisa membuat tidak mudah. Apakah karena faktor agama yang berbeda atau bagaimana? Coba jelaskan, Pak. Termasuk di dalamnya kita tahu bahwa Kota Binjai ini dan Langkat sebagian ya terdiri dari mayoritas saudara kita yang lumayan non Kristen lah, saya katakan ya kita. Jadi mereka itu mempersulit, bahkan ketika kita sudah ada tanda tangan sesuai SKB 2 Menteri pun ada saja yang kemudian tentu itu bisa jaminan ya, tidak jadi jaminan. Nah, tetapi kita bisa membuka sekolah minggu di setiap perumahan yang ada di Arhanud dan di beberapa kota. Bahkan bisa satu gereja lokal bisa 5-6 cabang sekolah minggunya. Nah, jadi kita melihat itulah potensi yang bisa kita lakukan, dan belajar dari situ akan lebih bisa lagi untuk yang lain. Nah, itu menurut tadi itu hulu ini ya. Langkat Hulu. Langkat Hulu ini udah satu area yang cukup luas. Iya.
Gimana kira-kira penjangkauan selama ini? Tadi sudah disebut, Ya. sudah banyak perkembangan. Ya. Bagaimana kira-kira masih bisa lagi bertambah lagi nih kira-kira katakanlah setahun sebelum periode ini berakhir? Potensi untuk pertambahan itu sangat besar ya sebelum periode ini berakhir, dan beberapa just di situasi pandemik seperti ini saja pun malah satu pertambahan. Ada satu pertambahan yang dibaptisnya saja puluhan orang gitu. Wah, ini Ya, ada puluhan orang. ya? Iya, masa pandemik. Nah, waktu sebelum itu kan pandemik di awal-awal kita nggak bisa masuk kampung itu. Ya. Kalau masuk kita harus tinggal di situ 2 minggu, nggak bisa keluar. Setelah sudah longgar, kita bisa masuk langsung. Sekitar 17 orang ada dibaptis, yaitu di daerah Samir itu. Ya, ada saudara Kardis Waru Purba bisa membaptis, dan tambah lagi petobat baru gitu. Jadi kita melihat di pandemik saja kita bisa lakukan itu, apalagi nanti sudah lewat itu. Masih banyak peluang untuk Peluang bisa. ya. Nah, oke, sekarang kita ke hilir dulu ini, Pak Sekretaris ini. Bagaimana kira-kira di sana ya potensi-potensi yang bisa berkembang, termasuk juga hilir ini satu wilayah yang cukup luas juga ya. Ya. Nah, bagaimana silakan Ya, Pak? puji Tuhan. Jadi Om Poluan jadi sebuah arahan yang pertanyaan yang sangat bagus, khususnya bagi kami di Langkat Hilir. Jadi kalau kita gali potensi-potensi, mungkin yang pertama di dalam dulu ya. Salah satunya SDM, gembala-gembala kita hampir semua itu udah S1 ya, bahkan ada yang dokter. Ya, beberapa yang S2, itu kan potensi GPDI ya, jadi menggali itu, dan tentunya merupakan satu keuntungan bagi kita khususnya di Langkat Hilir. Jadi apalagi gembala-gembala kita orang muda yang tentu punya visi misi ke depan ya. Nah, kemudian yang secara kewilayahan ya, di beberapa daerah khususnya di Langkat Hilir, di kecamatan-kecamatan itu belum ada GPDI. Masih banyak Sekali. Ya. Jadi mungkin dengan siaran ini kami memotivasi mungkin hamba Tuhan yang dari luar yang pengen membuka pelayanan di Langkat Hilir, kami welcome bersama Pak Ketua. Ya. Maka tadi sempat ngomong dengan Ketua MD kita bahwa ada hamba Tuhan yang pengen ya diarahkan ke Langkat Hilir, kami welcome. Ada beberapa kecamatan ya. Belum ada GPDI. Jadi ini satu peluang, ini potensi ya, sangat potensi yang sangat baik ya. Jadi kalau mungkin dalam arahan kami sebenarnya tadi kami briefing ya, ada kerjasama dengan sekolah Alkitab, itu sangat menarik, mungkin dengan sekolah Alkitab Palembang, Purbasari ya. Jadi ada program-program di wilayah kami di mana kami kalau misalnya ada yang mau merintis, kami support dia dana kita 1 tahun penuh. Ya, jadi sebelum MD memberikan bantuan, wah ini luar biasa. ya, jadi kami akan mensupport dia 1 bulan ya, setahun itu. Apa aja yang disupport itu Pak? Pertama secara keuangan ya, per bulan kami kasih 300.000 kalau yang sudah menikah, kebutuhan pokok lah ya. pokok ya. Maka juga sekali. kami bisa mendampingi dia untuk bisa mencari rumah sewa dan segala macam ya. Ini potensi-potensi yang ada di wilayah Langkat Hilir, dan ini yang kami mungkin akan terus galakan untuk membangun pekerjaan Tuhan di GPD Langkat Hilir ya. Ini potensi-potensi. Jadi SDM kami, kemudian juga daerah-daerah yang kerinduan kami bahwa ini bisa dibuka, khususnya kota-kota kecamatan. Ya. Ini peluang sekali. Ini Pak Ketua nih, saya mau coba tanya dulu. Luas daerah yang masih membutuhkan banyak tenaga, artinya orang-orang yang kita harapkan bisa datang lagi ke sana. Kira-kira seandainya apa yang harus mereka persiapkan, Pak? Iya, terima kasih Om Poluan. Jadi puji Tuhan selama periode ini kami sudah membuka 7 pengembalaan, walaupun masih sedikit itu, tapi menurut geografis kita populasi kita di Langkat itu 10% kita Kristen. Ya. Tapi itu luar biasa. Jadi semua kita fasilitasi teman-teman yang mau merintis, ya bahkan mereka yang perlu sepeda motor kita fasilitasi tentunya sampai dia walaupun itu sepeda motor second, tapi kita fasilitasi dari keuangan kita. Karena memang kita juga ada budidaya lembu, budidaya kambing, budidaya babi. Wah, itu juga yang bisa digembalakan oleh seorang gembala dan juga jemaat. Yaitu juga menambah ekonomi pada jemaat dan juga keuangan gereja kita di wilayah. Selain dia menggembalakan jiwa, menggembalakan domba juga ya. Iya, jadi lembu ya. Betul. Jadi ada, boleh saya katakan tadi
Bapak Ketua MD juga berkata, berapa lagi yang butuh? Saya bilang 10 sampai 20 lagi masih terbuka di wilayah kita. Dan kita siap memfasilitasi dengan semuanya. Ya, membantu mereka. Baik sekali. Terima kasih, Om. Ini bisa menjadi contoh bagi wilayah-wilayah lain ya, supaya berkembangnya pelayanan pekerjaan Tuhan bukan soal GPD-nya, tetapi jiwa-jiwa yang dimenangkan. Amin, amin. Gitu ya. Jadi ini satu hal yang luar biasa di wilayah Langkat Hilir ya. Nah, gimana dengan ya ini kita ke bendahara dulu, ini dari Hulu ya. Gimana Pak Bendahara tentang keuangan di wilayah kita? Apakah ada pengaruh dari pandemi berkurang atau apakah ada kemajuan-kemajuan? Dan kira-kira ada masukan-masukan lain nggak tentang keuangan ini? Tapi silakan Pak. Ya, selamat siang. Memang selama pandemi ini keuangan kita sepertinya sih turun. Turun ya? Turun karena sekali lagi ibadah juga ya, terhambat. Artinya pada waktu pandemi banyak yang ada ibadah, itulah. Lalu Tapi saya dengar di Jemaat Pama nggak ada corona katanya Pak. Iya benar. Kalau di tempat kami aman Pak. Aman. Jadi pada waktu surat dari Kapolri disampaikan, saya waktu itu kami pertemuan di Bohol. Jadi aturan ibadah malam itu satu kampung dah geger. Oh gimana? Ini katanya nggak boleh ibadah ini, nanti bisa ditangkap katanya. Lihat dulu bagaimana brosurnya, saya bilang gitu. Jadi ya puji Tuhan KPDI juga bisa jadi panutan di sana sehingga mereka tetap yang melakukan ibadah. Ya, jadi Tuhan. untuk di daerah Selayang khususnya memang kami tidak ada live streaming, tidak pakai. Jadi ibadah saja bebas. Nah lanjut masalah keuangan. Jadi teman-teman yang lain kan kami belum tahu juga di Binjai live streaming, memang daerah kota-kota memang live streaming. Tapi masalah keuangan tadi ya memang agak merosot kira-kira ya sekitar 20% begitulah merosot keuangan kita. Tapi ya tetap kita galakkan, tolong apa yang jadi kewajiban kita ya sebagai hamba Tuhan harus jadi contoh lah supaya jemaat pun takut juga kalau kita tunduk pada pimpinan ya saya percaya. Nah, sekalian mungkin himbauan ke hamba-hamba Tuhan wilayah Langkat Hulu ini mungkin ya secara khusus. Gimana Pak Bendahara? Iya, kami sendiri merasa sedikit kurang semangat. Artinya dalam periode yang lalu itu kita termasuk mendapat apresiasi dalam hal keuangan dari majelis daerah ya? Iya, tapi ternyata di periode ini kurang gitu. Saya lihat apresiasi mereka. Ayo kita yang sudah mendapat apresiasi pertahankanlah. Saya bilang seperti itu. Bahkan kalau masalah kesejahteraan dari teman-teman sepelayanan, saya paling getol untuk supaya jangan sampai terlantar. Gimana seperti Langkat Hilir tadi kan ada katakanlah untuk mensupport mereka, kita juga gitu. Jadi dalam pelayanan kita terus saling mendukung dan saling memantau Pak. Ya puji Tuhan di masa pandemi pun masih bisa mengembangkan pelayanan tadi yang di Samir, di Marike, dan masih ada yang perlu sebenarnya hamba Tuhan untuk terjun di sana. Jiwa sudah membutuhkan, sudah ada jiwa yang harus dilayani. Hanya belum ada hamba Tuhan yang siap terjun ke sana, itu masalahnya Pak. Jiwa sudah ada. Jiwa sudah ada. Iya. Sekarang tinggal nunggu. Tuhannya belum ada gitu ya. Iya, kita siap, sudah welcome ini. Mungkin juga ini didengar oleh siswa sekolah kitab. Iya, yang yang mau belajar berjuang. ya. Iya, Artinya daerah sana terbuka untuk pelayanan yang baru. Iya. Baik, kepada pelayanan wilayah hilir ya, bendaharanya. Nah, kira-kira bagaimana keuangan di sana Pak? Ya, Puji Tuhan. Terima Nah. kasih Pak Ulwa. Sebenarnya
saya perlu jelaskan kalau keuangan di Langkat Hilir pada masa pandemi ini tidak terlalu terasa seperti Langkat Hulu tadi ada kemerosotan, tapi kalau di Langkat Hilir itu saya lihat karena saya bendahara tidak terasa dan dana-dana dan Stabil aja ya? Stabil dan perpuluhan naik. hamba Tuhan masih justru naik di masa pandemi ini. Ya? Iya. Jadi caranya untuk bisa mengembangkan dana di wilayah Langkat Hilir hingga sampai hari ini. Nah, apa yang dilakukan? Oh, yang kami lakukan ada 2 wadah keuangan Langkat Hilir. Satu yaitu dana kas wilayah dan kedua yaitu dana misi itu. Jadi sumber dana kas ini yaitu uang kas ini adalah dari pemotongan perpuluhan dari MD, iuran hamba-hamba Tuhan, bahkan juga kolekte setiap bulan, setiap pertemuan. Jadi sumber dana dari misi ini juga adalah partisipasi hamba-hamba Tuhan setiap pertemuan yang diberikan, dikorbankan oleh setiap gabungan bala untuk mendukung misi dan untuk perintisan. Yang kedua, wilayah Langkat Hilir berinvestasi seperti tadi, ada ternak lembu, ada ternak kambing, ada juga ternak B2, dan itu menghasilkan sesuatu yang bisa juga digunakan untuk mendukung pelayanan. Ada wilayah juga pernah mencetak kalender gitu bagi-bagi kepada jemaat, juga keuntungannya dibuat untuk dana misi. Dan hasil dari keuntungan yang dapat diperoleh itu digunakan untuk membantu hamba-hamba Tuhan. Ada beberapa hamba Tuhan yang dibantu dalam perintisan yang seperti ditahu tadi bahwa untuk yang keluarga ada 300.000, untuk yang single itu adalah ada 200.000. Dan juga uang wilayah, dana wilayah itu bisa membackup untuk perintisan untuk membeli sepeda motor sudah 2 unit pernah dibeli. Second tadi yang second dan juga membantu kontrak rumah. Jadi juga dari uang dari kas dan dana misi itu juga bisa yaitu untuk memberikan kalau ada anak hamba Tuhan lahir dikasih dana untuk lahir dan untuk sosial ya, untuk sosial gitu. Jadi sekalipun memang uang kas wilayah Langkat Hilir tidak begitu besar, tapi begitu berdampak untuk banyak hamba Tuhan dan mereka begitu senang karena mereka diperhatikan. Jadi dengan cara itulah Tuhan menolong sehingga setiap pelayanan, setiap kebutuhan yang diperlukan untuk wilayah Langkat Hilir selalu tersedia dan Tuhan buka jalan dengan cara-cara yang sangat luar biasa. Jadi sangat bersyukur buat kemajuan bahkan dalam bidang keuangan dan pelayanan. Ya, itu saja. Saya yakin ya bahwa kita nggak perlu kekurangan kalau kita juga gunakan potensi-potensi yang ada pada kita ya. Namun kedua ini saya tertarik tadi dengan adanya lembu, ada peliharaan-peliharaan lain yang bisa lebih dieksplor Pak. Bagaimana ini? Iya, terima kasih. Jadi gini Om, di awal periode memang terus terang kita rapat bersama dengan hamba Tuhan, kita buat visi dan misi Om. Misi apa yang kita kerjakan selama 5 tahun ini, baru kita buat tahapannya. Dan salah satu visi dari awal sejak kita ada di Langkat, kita nggak mungkin kita bisa mengandalkan dari kas wilayah ini. Nah, supaya jangan kas wilayah juga sampai minus, jadi puji Tuhan selama ini nggak pernah kita minus, bahkan berkelebihan. Bahkan ada banyak hal yang mau kita buat lagi Om. Jadi caranya yang budidaya ini tadi, misalnya tadi buat kalender. Kita pernah juga menjelang 100 tahun GPD kita buat PIN itu, kita bagi sama jemaat. Tidak kita patok harganya. Ayo silakan, ini kita gunakan untuk dana misi. Dan puji Tuhan sekali pernah waktu kami buat itu sampai 5-6 juta ya untuk gerakan ini. Dari situ kita buat lagi, kita beli lembu. Nah, lembu itu dipelihara oleh seorang hamba Tuhan dan puji Tuhan kedengar sekarang udah mau beranak ya. Dilahirkan. Artinya apa? Aset itu bertambah dan juga kambing waktu itu juga bertambah. Dan juga video itu tambah. Sekali beranak langsung 7 juta yang datangnya. Jadi itu diputar Om. Tentu memang di manajemen ini kesepakatan bersama-sama memang transparan sama teman-teman Tuhan. Kita juga minta doa sama teman-teman hamba Tuhan supaya ini didukung, supaya menghasilkan ini juga untuk kemuliaan hamba Tuhan dan untuk kita sama-sama apa yang bisa kita buat bagi pelayanan Tuhan. Itu sih. Baik ya. Jadi kreativitas juga sangat menentukan ya bagaimana keuangan itu. Tidak hanya berharap kepada persepuluhan
pengembalian, tapi ada upaya-upaya lain. Saya pikir nggak dosa selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ada lagi di Om. Nah, coba ada lagi katanya. Iya, Silakan. jadi kita juga selama ini puji Tuhan Om, kita kerjasama dengan pemerintah daerah, Pemkab. Puji Tuhan ada 5 gereja lokal kita yang sudah mendapatkan bantuan dari Pemkab, walaupun jumlahnya sedikit 500 juta. Dari Pemprov itu sudah ada 7 gereja. Ini bakalan ada berapa gereja lagi. Jadi kita bangun hubungan, bahkan puji Tuhan kita ada di FKB. Kita bisa linkkan ada satu gereja GPDI memang di Langkat Hilir masih udah izinnya, Pendeta Hormat Tarigan, ya sudah izinnya dengan kita membangun hubungan dengan FKB. Berarti ini dekat juga kalian dengan apa ya, pemerintah Puji Tuhan Om. Kabupaten ya, Kabupaten ya, Langkat. Kabupaten Langkat ya. Siap. Bagus. Oke. Terima kasih. Nah, kita ke hulu dulu. Saya tahu di sini ada juga pelayanan-pelayanan yang spesifik ke penjara. Ini Pak Sekretaris coba bisa Iya. explore Pak. Iya. Terima kasih Om. Jadi pelayanan-pelayanan spesifik yang bisa kita lakukan selain sebagai gembala sidang juga adalah melayani di penjara-penjara. Dan pelayanan penjara kita memang selama pandemik tidak bisa langsung kunjungan ke dalam, tapi kita melayani lewat live streaming, pakai Zoom meeting gitu ya. Dan beberapa hamba Tuhan teman kita yang ada di wilayah termasuk Langkat Hilir dan Langkat Hulu ikut melayani di penjara. Kita libatkan dan itu juga menjadi satu pelayanan yang unik. Dan juga pelayanan ini sebenarnya bukan hanya di Langkat Hulu, Langkat Hilir. Semua penjara di Sumatera Utara kita bisa tangani, puji Tuhan. Dan dari pelayanan kita di penjara ini pun berpotensi untuk bisa kemudian setelah mereka keluar, beberapa orang sekolah Alkitab kita kirim ke Purbasari, ada yang ke Palembang, dan ada sekolah Alkitab dari organisasi lain juga. Dan kemudian beberapa di antara mereka juga bisa membuka pelayanan di tempat yang lain. Itu menjadi satu peluang juga yang bisa kita lakukan di pelayanan penjara ini. Dan kemudian pelayanan penjara ini biasanya mereka lebih siap mati di lapangan karena mereka punya prinsip, dan kita memang sampaikan pemahaman itu atau cara pandang apa pola pikir itu. Kalau untuk kejahatan saja siap untuk ditembak, apalagi untuk memberitakan Injil. Yang kalau mereka mati karena itu, katakanlah itu paling hal yang terburuk lah. Tapi tidak selalu begitu. Dan mereka berapi-api biasanya Om. Nah, itu yakin keselamatannya ya. Keselamatannya dia yakin. Dan mereka itu menjadi orang-orang yang militan biasanya pelayanan di penjara. Tapi selain itu juga mungkin saya bisa sampaikan, khusus kami Langkat Hulu juga dipercaya dan juga banyak melakukan kerjasama dengan beberapa gereja khususnya dalam M3. Nah ini menjadi satu sesuatu yang luar biasa juga, mengupgrade jumlah jemaat. Ya, karena jemaat itu sendiri akhirnya menjadi ujung tombak penginjilan. Domba melahirkan domba. Nah puji Tuhan dipercaya ya Om Oluan sebagai senior kami M3 di BJ, bahkan kita diminta untuk melatih pelayan-pelayan yang ada di Kota Medan, gereja lain gitu. Nah itu menjadi berkat tersendiri Om, puji Tuhan. Saya juga tahu bahwa wilayah Langkat Hulu ya secara spesifik adalah termasuk hamba-hamba Tuhan yang cepat ya. Nah, yang lain juga nangkap, tapi ini cepat nangkap visi dari M3 itu. Saya tahu sekarang agak sedikit menghadapi kendala karena kesulitan dengan pandemi ini. Tapi saya percaya nanti setelah pandemi ini berakhir itu akan lebih berkembang lagi ya. Lebih banyak juga menangkap. Nah baiklah Holy Lovers, demikianlah perbincangan kami dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini ya. Mereka lah ujung tombak pelayanan kita saudaraku, dan banyak hal yang mereka perbuat. Tadi kita melihat bagaimana mereka mengelola pelayanan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga bukan hanya jiwa-jiwa yang bertambah, mereka juga memikirkan kebutuhan-kebutuhan finansial
Maka saya tadi melihat satu kesimpulan bahwa seharusnya hamba-hamba Tuhan tidak perlu berkekurangan asal kita semua memiliki bisa mengupgrade kemampuan kita dan mempersiapkan diri kita belajar sehingga kita bisa mengelola hal-hal yang mungkin selama ini belum pernah kita pikirkan. Tadi ada yang sampai beternak kambing, lembu gitu ya. Ada juga memikirkan keuangan-keuangan dari cara-cara yang berbeda, yang penting tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dan itu sah-sah saja. Nah, demikianlah perbincangan kami hari ini, kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you.